Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Rahmatul Ilmi beserta tim dari peneliti. Alhamdulillah kami mendapatkan hibah dari Kemenristek Dikti untuk penelitian dosen pemula dengan judul kelengkapan kode kematian serta faktor penyebab kematian untuk pasien COVID di RSUP Dr. Sarjito. Nah, hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan tata cara penggunaan tabel MMDS ACMI yang digunakan dalam penentuan rule penyebab kematian di rekam medis. Nah, panduan ini sudah dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, di mana di panduan ini sudah tersedia dalam bentuk PDF. Nah, di sini ada beberapa konten, yaitu terkait pada section 1 atau pada bagian pertama ada pendahuluan atau introduction, kemudian section 2-nya adalah panduan yang digunakan pada penentuan tabel address serta subadres serta penentuan asterisk code. Kemudian ada bagian ketiga, apa sih definisi dari penggunaan tabel A, tabel B hingga tabel C. Kemudian pada bagian keempat ada penggunaan pada tabel D, bagian kelima ada penggunaan tabel E, bagian keenam tabel F, bagian ketujuh tabel G, dan bagian kedelapan adalah tabel H. Nah, pada bagian ke A di sini merupakan tabel yang digunakan untuk multiple and underlying cause of death. Nah, tetapi saya akan mereview bahwasannya pada penentuan kode penyebab kematian, WHO sudah mengeluarkan 4 rule, yaitu prinsip umum atau rule general principle, kemudian rule 1, rule 2, rule 3. Nah, pada rule 3 itu nanti ada modification rule, yaitu rule A atau senility atau ideal condition, B adalah rule B untuk kondisi trivial, rule C adalah rule yang digunakan untuk linkage, rule D adalah kasus yang lebih spesifik atau specificity, dan E adalah rule yang digunakan untuk end state, dan F adalah sequel. Nah, dari tabel ini sebenarnya WHO sudah menjelaskan pada part 2C terkait dengan vital statistik pada penggunaan tabel pengambilan keputusan untuk menentukan classifying underlying cause of death atau cause of death. Nah, di sini ada beberapa informasi yang bisa kita jelaskan bahwasanya pada bagian pertama itu sudah ada introduction. Nah, terkait dengan manual penggunaan pada tabel pengambil keputusan menggunakan ICD-10 ACMI. Nah, di sini juga dijelaskan terkait dengan revisi besar pada penggunaan manual tabel ACMI pada versi sebelumnya. Di sini ada informasi-informasi kode-kode yang digunakan. Misalnya contohnya untuk kode gastritis A09. Nah, di sini hanya dituliskan sampai karakter ketiga. Namun pada revisi terbaru sudah ada hingga karakter keempat. Begitu selanjutnya. Nah, nanti Bapak Ibu para coder bisa membaca introduction dari seksi pertama. Nah, pada seksi kedua di sini ada panduan yang digunakan dalam penggunaan tabel pengambil keputusan. Nah, di sini sudah dijelaskan ada informasi address serta subadres. Nah, address adalah pencetus kematian, sedangkan subadresnya adalah underlying cause of death. Nah, address dan subadres yang digunakan pada tabel D, tabel E, dan F itu berisikan antara lain untuk address terdiri dari 3 sampai 5 digit dengan ada tanda seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada tandanya seperti ini. Kemudian subadres itu diberikan kode yang konsisten berada di bawah dari address. Nah, contohnya untuk address itu cirinya terdiri dari 3 karakter, kemudian ada garis titik, di mana subadresnya merupakan kode yang termasuk di dalamnya hingga kode karakter keempat. Contohnya, untuk pasien dengan diagnosis G10 kita pilih sebagai address, sedangkan subadresnya ada kondisi penyakit di sistem kardiovaskuler, kemudian ada sistem pencernaan.
Selain itu juga ada kode asterik yang menyediakan pengklasifikasian diagnosis yang terdiri dari penyebab serta etiologi atau penyebab dasar suatu proses penyakit atau manifestasi. Nah, asterik ini merupakan kode etiologi yang harus berpasangan dengan Dejer, tetapi Dejer tidak bisa berdiri sendiri, tetapi untuk asterik dia bisa berdiri sendiri karena merupakan kondisi manifestasi. Nah, pada bagian kedua ini sudah ada contoh-contohnya. Misalnya ada seorang pasien didiagnosis dengan respiratory tuberculosis, ada exclude, itu bisa kita lihat di ICD-10 kolom ketiga, di mana untuk any term index 2, jadi untuk kode ini terkualifikasi untuk penyakit respiratori serta pulmonari. Kemudian ada keterangan asteris. Nah, apabila penyakit asterik tuberculosis not other specified, maka include-nya masuk dalam golongan A16-9. Nah, begitu juga dengan kondisi-kondisi asterik yang lainnya, misalnya kodenya E ya untuk penyakit metabolisme, kode G. Nah, itu merupakan kode-kode manifestasi. Saya lanjutkan lagi. Nah, di sini sudah ada nih Bapak Ibu, bisa dicek hingga section 2 berakhir. Kemudian pada section ketiga ini merupakan deskriptif pada penggunaan tabel A hingga tabel C. Nah, tabel A di sini merupakan daftar angka pada kode ICD-10 yang valid, di mana terdapat 2 kode underlying cause of death serta multiple cause coding. Sedangkan tabel G itu diberikan untuk penomoran kode pada kasus multiple cause saja, jadi bukan keduanya. Kalau tabel A ada kode valid antara U-code serta multiple cause coding, sedangkan untuk tabel B hanya digunakan untuk multiple cause saja. Nah, di sini pada surat keterangan kematian sebenarnya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu section 1 and section 2. Nah, pada section 1 itu merupakan kondisi seperti injury, kemudian seperti natural disease. Nah, itu tertulis pada section 1. Tetapi pada section 2 adalah bagian-bagiannya memang tidak ada berhubungannya pada bagian pertama, namun berkontribusi menyebabkan kematian. Contohnya external cause. External cause ini saya bisa berikan contoh, misalnya keracunan, dibekap, ditusuk, disiram, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan suatu kondisi sakit yang dilaporkan pada formulir penyebab kematian di bagian pertama. Nah, kemudian di section 4 itu merupakan deskriptif pada penggunaan tabel D. Nah, nanti akan saya berikan contoh penggunaan tabel C dan D. Nah, untuk tabel D di sini digunakan untuk informasi causal relationship table. Nah, kode-kode di sini merupakan kode yang menunjukkan suatu kondisi yang saling berkaitan atau memiliki hubungan atau sequence. Nah, biasanya tabel D digunakan untuk menentukan 3 jenis rule, yaitu prinsip umum, rule 1 serta rule 2. Sedangkan untuk tabel section 5 itu biasanya digunakan untuk menentukan tipe tabel E. Nah, pada tabel E, tabel ini merupakan tabel yang ditujukan untuk melakukan modification tabel, termasuk causal relationship, rule 3, kemudian senility and undefined atau rule A, linkage atau rule C, serta specificity yaitu rule D. Nah, tujuannya pada tabel ACME di sini ya, pada tabel ACME untuk rule E dan F itu sudah terintegrasi dan disarankan untuk menggunakan rule B. Selanjutnya pada modification rule atau tabel E di sini akan ada kode tambahan dengan simbol M. M itu artinya maybe. Yang dimaksud di sini adalah relationship ambivalent yang memang bisa kita lihat kode-kode M tersebut. Kode-kode M tersebut merupakan linkage dari kode-kode atau kode baru yang ditimbulkan karena adanya
kausal dari masing-masing diagnosis. Nah, contohnya di sana akan ada simbol huruf M atau simbol cross ya. Cross itu yang mengindikasikan adanya application of rule C. Nah, biasanya kode-kode itu ditujukan untuk kategori neoplasma atau malignan neoplasm yang bisa dituliskan pada bagian pertama atau juga pada bagian kedua. Nah, ini adalah abbreviation atau kode yang mungkin ditimbulkan adanya suatu linkage. Nah, di sini sudah ada definisi operasionalnya DS. DS itu merupakan kode tentatif apabila ada Unicode tentatif 1 maupun Unicode tentatif 2 pada bagian pertama maupun bagian kedua. Sedangkan DSC merupakan tentative underlying cause secara direct sequel of another condition. Kemudian untuk IDDC di sini adalah kondisi underlying cause untuk ill-defined condition. Jadi sebenarnya Bapak Ibu nanti bisa membaca apabila ketika menggunakan tabel E kemudian ada keterangan seperti akronim yang saya scroll ini, nanti silakan bisa membaca definisi operasionalnya. Kemudian pada bagian 6 itu adalah deskripsi untuk penggunaan tabel F atau ambivalen. Sedangkan untuk tabel 7, section 7 merupakan tabel yang digunakan pada tabel G. Nah, ini adalah contoh yang tadi saya jelaskan. Tabel A merupakan tabel yang digunakan untuk multiple kode serta underlying cause of death, jadi dua-duanya. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Kemudian di tabel B, pada tabel B hanya digunakan untuk multiple cause coding yang valid saja, jadi bukan keduanya. Kalau tadi ada multiple coding sama valid coding untuk Unicode, tapi kalau kode tabel B hanya digunakan untuk valid codes for multiple cause coding. Nah, sedangkan untuk tabel C digunakan apabila kita akan menentukan suatu kode-kode yang memang secara resmi digunakan di negara Amerika, ya. Nah, untuk kondisi di Indonesia itu kita lebih banyak menggunakan di tabel D dan E. Nah, tabel D biasanya digunakan untuk menentukan hubungan kausal, hubungan sebab akibat dengan menentukan rumus general principle, rule 1 dan rule 2. Sedangkan untuk tabel E-nya ada tabel modification, yaitu ada modification rule C, rule 3, rule A yaitu untuk rule senil, rule C adalah linkage dan D adalah specificity. Sedangkan tabel F adalah alasan kenapa ada hubungan kausal pada kasus ambivalen. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalnya untuk kode diagnosis infeksius A16.90 ada dia maybe dengan keterangan SDC. Nah, SDC ada kemungkinan kita akan mengecek kode A527 atau A18. Di sini sudah ada keterangan sub must be gamma not other specified. Jadi sudah ada penyakit yang harus kita lihat lagi di ICD-10 volume 1. Kemudian untuk tabel G adalah kode konversi. Misalnya ketika kita menentukan Unicode terdiri dari digit sampai karakter kelima, maka kita convert hingga karakter keempat. Sedangkan tabel H adalah kondisi yang memang digunakan untuk trivial condition atau uncommon likely atau kondisi yang tidak mungkin dijadikan sebagai penyebab dasar kematian. Nah, demikianlah Bapak Ibu penjelasan penggunaan tabel MMDS. Semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu dalam menentukan rule penyebab kematian. Saya izin, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.